Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran 6, tokoh dan penemuan. Kita masih fokus pada subtema 1, yaitu penemuan yang mengubah dunia. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia KD 3.2 atau 4.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. PJOK KD 3.5 atau 4.5, memahami latihan kebugaran jasmani. PPKN KD 3.2 atau 4.2, hak dan kewajiban. Oke, mari kita bahas satu persatu. Menggali informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar apa itu teks eksplanasi ilmiah, yaitu teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Bagian-bagiannya adalah yang pertama pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Ya, ini adalah contohnya ya, contoh sebuah teks eksplanasi ilmiah. Roda pengubah wajah dunia. Jadi di bagian paragraf pertama, perhatikan semua benda di sekeliling kita ini sampai yang bawah. Ini masuk pernyataan umum. Teman-teman juga bisa lihat teksnya secara utuh di buku tema 3 ya. Buku tema 3 pembelajaran 6. Nanti ada teksnya secara utuh. Kalau yang ini sudah saya bagi sesuai dengan bagian-bagian dari teks eksplanasi. Terus penjelas 1. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin ya, sampai ke bawah. Ini adalah deretan penjelas 1 atau isi yang pertama. Ini paragraf 2. Terus deretan penjelas 2, ini yang paragraf 3. Ini juga merupakan isi yang kedua. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Ada Charles Goodyear, itu adalah penemu roda. Dunlop, makanya kita mengenal ada ban mereknya Goodyear sama Dunlop. Terus yang terakhir adalah kesimpulan. Ini adalah bagian-bagian dari teks eksplanasi ya. Utuhnya, paragraf utuhnya ada di buku tema. Nah, ini adalah gambaran-gambaran roda ya. Dari awalnya itu hanya gelondongan kayu, ini 3000 sebelum Masehi, terus berubah menjadi terminal kain. Terus roda dengan sumbu as, ini masih pakai kayu. Roda kayu dengan jeruji, ini sudah mulai sesudah Masehi. Terus sekarang sudah menggunakan ban karet berisi udara. Ini adalah proses penemuan pasti akan lebih memudahkan ketika menggunakan roda. Latihan kebugaran jasmani melalui permainan. Ya, ada permainan gerobak dorong. Ini bisa dilakukan secara berpasangan. Bermain saling mendorong. Loncat tegak mencapai sasaran. Ini kita meloncat untuk menggapai daun atau ranting. Balap karung maju mundur, itu juga merupakan latihan kebugaran. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak dan tanggung jawab ini ada sebuah cerita. Ani adalah putra dari bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sekolah
yang cukup ternama. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan, baik buku, seragam, serta peralatan lainnya. Bu Yakob selalu membuat bekal makanan. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan ibunya sangat bangga kepada Ani. Ya. Dari tes ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Apa hak Ani dalam cerita itu? Ya, haknya mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlengkapan sekolah, mendapatkan perhatian orang tua. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelas, sudah. Berdasarkan cerita tadi sudah. Itu tadi, dia dapat bersekolah, mendapatkan buku, seragam, perlengkapan sekolah, mendapatkan perhatian orang tua. Apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Ya, membuat Ani pintar, banyak wawasan, berprestasi, dan membanggakan orang tua. Apakah Ani telah bertanggung jawab? Berdasarkan cerita iya. Apa buktinya? Dia rajin sekolah, sudah dapat kesempatan atau hak sekolah, dia rajin sekolahnya, rajin belajarnya tanpa diingatkan, selalu naik kelas dengan prestasi memuaskan. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab? Jelaskan dan berikan contoh. Kalau tidak bertanggung jawab, dia sekolahnya akan enak-enakan, seenaknya sendiri, semaunya sendiri, tidak bersungguh-sungguh, sehingga nanti nilainya akan jelek, tidak berprestasi. Tentunya orang tua juga merasa malu. Nah, di sini ada sebuah diagram, silakan nanti bisa dikerjakan untuk latihan berdasarkan tadi teks yang sudah dijelaskan. Hak Ani, dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, manfaat kewajiban, dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Ya, sedikit saja ini tentang hak dan kewajiban, bahwa kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak itu sesuatu yang seharusnya diterima. Kita mendapatkan hak itu setelah melakukan kewajiban. Contohnya, ketika siswa itu mendapatkan kewajiban itu belajar, mengerjakan ulangan dari guru, maka dia punya hak apa? Mendapatkan nilai. Jika kewajibannya dilakukan dengan baik, dia itu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan, belajar, pasti dia berhak mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kalau kewajibannya saja tidak dipenuhi, misalkan dia atau kewajibannya dipenuhi dengan tidak bersungguh-sungguh, misalkan ulangannya tidak serius, tidak belajar, ya jangan berharap mendapatkan haknya itu bisa maksimal. Nilainya juga tidak akan bisa maksimal. Ya, ini diagram ini hanya merangkum apa yang tadi sudah ada di pertanyaan dan di bacaan. Ya, itu untuk pembelajaran 6. Nantikan video pembelajaran berikutnya hanya di Sutrisno Channel. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, segera klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan video pemberitahuan berikutnya. Jangan lupa juga klik like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.